Indonesia baru aja bikin sejarah di olahraga yang sering diremehkan. Timnas Futsal Indonesia jadi runner-up Piala Asia Futsal. Dan yang gila, mereka nyaris ngalahin raksasa Asia, Iran, di final yang harus ditentuin lewat adu penalti. Dan ini bukan kejadian sekali doang. Dalam 3 tahun terakhir, Futsal Indonesia juara AFF, dapat emas SEA Games, dan sekarang posisinya udah sejajar sama tim-tim elit Asia. Semua ini jelas bukan kebetulan, tapi hasil dari proses panjang. Nah, pertanyaannya simpel. Kenapa futsal Indonesia justru ngebut sementara sepak bolanya masih kayak jalan santai? Di video ini, kita bakal bongkar 5 alasan kenapa futsal Indonesia hari ini kelihatan jauh lebih maju dibanding sepak bolanya. Alasan pertama, dan ini bisa dibilang yang paling penting, adalah federasi yang sehat. Di sepak bola, kita kenal PSSI. Sementara di futsal, ada Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Sejak dibentuk tahun 2014 dan resmi jadi FFI di 2015, mereka langsung jalan dengan arah yang jelas. Fokus bangun futsal Indonesia. FFI nggak pakai lama buat bergerak. Mereka bangun kompetisi lewat Pro Futsal League, beresin struktur, lalu bikin roadmap yang jelas. Targetnya SEA Games dan Piala Asia. Timnas juga disiapkan berjenjang, dari usia muda sampai senior, ditambah kerjasama nyata dengan federasi luar, termasuk Jepang awal tahun ini. Makanya kalau sekarang permainan timnas futsal kelihatan rapi, berani, dan matang, itu bukan kebetulan. Jelang Piala Asia, FFI sudah nyiapin turnamen pemanasan seperti Four Nations World Series, lawan tim-tim top dunia kayak Argentina. Ibarat mesin, timnas futsal ini bukan baru dinyalain, tapi udah dipanasin lama sebelum akhirnya gas penuh di Piala Asia. Alasan kedua kenapa futsal Indonesia bisa melaju lebih cepat itu, karena mereka benar-benar dibangun dari kompetisi. Pro Futsal League itu bukan cuma liga, tapi jadi tulang punggung tim nasional. Semua pemain timnas futsal berasal dari liga lokal. Bahkan, 6 pemain datang dari Bintang Timur Surabaya, dan 4 lainnya dari Cosmo JNE FC. Gak heran kalau di lapangan, mereka kelihatan padu, karena sebagian besar sudah terbiasa main bareng atau saling ketemu di level tertinggi. Apalagi kualitas kompetisi futsal di Indonesia sekarang sudah setara dengan Thailand dan Vietnam. Tempo mainnya cepat, intensitasnya tinggi, pressing ketat. Jadi begitu mereka ketemu lawan-lawan berat di level Asia, pemain gak kaget. Mereka sudah terbiasa main dalam tekanan sejak di liga. Sementara di sepak bola, pemain timnas datang dari macam-macam klub dengan kualitas liga yang beda-beda. Mereka dituntut langsung klop cuma dalam hitungan hari. Kalau mayoritas pemain kita main reguler di Eropa, mungkin level timnas bisa keangkat dengan sendirinya. Tapi faktanya, banyak pemain abroad justru balik ke liga lokal. Ritmenya berubah, intensitasnya turun, dan akhirnya level permainan timnas ikut ke bawah. Alasan ketiga, futsal Indonesia itu konsisten milih pelatih yang pas. Bukan asal nama besar, tapi pelatih yang benar-benar cocok sama karakter pemain Indonesia. Di awal, ada Kensuke Takahashi yang ngebangun fondasi tim modern, meraih peringkat ketiga Piala AFF Futsal 2018, runner-up AFF 2019, dan membawa tim U20 ke semifinal Piala Asia 2019. Orang ini adalah bapak dari M. Iqbal dan kawan-kawan, yang sekarang udah jadi pemain senior. Setelah itu datang Muhammad Hashim Zadeh, pelatih yang bawa Iran juara Piala Asia 2 kali. Timnas Indonesia dia bawa tembus ranking 6 Asia saat itu. Dan sekarang ada Hector Souto. Di tangannya, permainan timnas futsal jadi lebih cair dan berani, tapi tetap terstruktur. Pemain dikasih kebebasan buat duel 1 lawan 1, tapi tetap dalam sistem. Gaya mainnya terasa cocok banget sama DNA pemain Indonesia, cepat, kreatif, dan agresif. Yang bikin beda, pergantian pelatih di futsal itu nyambung. Bandingin sama sepak bola, yang tiap ganti pelatih selalu ganti gaya main. Belum lagi drama-drama di dalamnya. Pelatih tiba-tiba dipecat, ngerekrut nama yang portofolionya nggak jelas, yang berujung kegagalan. Di futsal, semua huru-hara itu nggak terjadi. Alasan keempat, futsal itu olahraga yang jauh lebih skillful dan cocok sama karakter pemain Indonesia. Kalau kita bicara teknis murni, futsal jelas beda level. Lapangannya kecil, ruang sempit, waktu mikir pendek. Pemain dipaksa punya kontrol bola yang rapi, first touch bersih, visi cepat, dan keberanian duel 1 lawan 1. Di futsal, gak ada waktu buat mikir lama atau main aman. Salah kontrol sedikit,
langsung dihukum. Dan disinilah pemain Indonesia unggul. Dari dulu, pemain kita terkenal lincah, kreatif, dan berani nyekil. Data FIFA Futsal sendiri sering menyoroti bahwa negara-negara dengan budaya street football dan teknik tinggi seperti Brasil, Iran, sampai Jepang lebih cepat berkembang di futsal dan Indonesia masuk kategori itu. Alasan kelima, futsal Indonesia punya jalur pembinaan yang lebih realistis dan terjangkau. Ini faktor yang sering diremehkan, tapi dampaknya gede banget. Futsal itu murah, aksesnya luas, dan cepat berkembang. Lapangannya ada di mana-mana. Sekolah, kampus, komunitas, bahkan perumahan. Akademi futsal bisa jalan tanpa biaya gila-gilaan. Anak-anak bisa main rutin, kompetisi berjenjang dari usia muda jalan, dan scouting jadi lebih mudah. Jadi, futsal Indonesia hari ini bukan sekedar lagi naik daun, tapi hasil dari sistem yang jalan, pilihan yang tepat, dan karakter pemain yang dimaksimalkan. Prestasi yang kita lihat sekarang bukan puncak kebetulan, tapi bukti bahwa kalau dikelola dengan benar, Indonesia bisa bersaing di level Asia.